محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أضربوا على المسالب فازالوا اليمن والرد وازدادوا بجمال فقبل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudula, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Radio bersama dengan keluarga beliau serta para kiai, para ustadz yang rawuh di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian rutin hari Selasa atau malam Rabu. Ibu-ibu saged meneng rumiyin nggih? Gantosan Bu, kula tak ceramah panjenengaken mirengaken nggih. Mangke lek ten griya jenengan sing ceramah, bapak-bapak dikengken mirengaken nggih. Alhamdulillah, kalau tidak salah saya kedua kalinya ini hadir di majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif istiqomah hadir
di majelis ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah SWT, mendapatkan berkah dari Allah SWT, mendapatkan segala macam kebaikan dari Allah SWT, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah SWT, sehingga kehidupan kita menjadi seimbang antara amalan-amalan yang baik diberi pahala, sedangkan kekurangan-kekurangan kita atau kesalahan-kesalahan kita, atau mungkin lebih jelas lagi maksiat-maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di dalam satu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan sekelompok malaikat. Sekelompok malaikat ini tugasnya keliling di dunia. Tugas utamanya adalah mencari tempat-tempat di mana di situ dilantunkan zikir-zikir kepada Allah. Namanya malaikat sayyahin atau sayyarin. Kalau dikatakan sayyahin dari kalimat siyaha. Siyaha itu bepergian. Kalau disebut sayyarin itu dari kalimat perjalanan, seperti mobil itu bahasa Arabnya sayyaroh. Jadi malaikat ini beberapa malaikat tugasnya keliling. Kalau sudah mendapatkan majelis taklim seperti yang kita laksanakan ini malam ini, maka mereka tawaf ini. Jadi hakikatnya malam hari ini di sekeliling kita ini ada malaikat yang tawaf, bukan satu malaikat, tetapi banyak malaikat yang ditugaskan oleh Allah bertumpuk-tumpuk ya, sampai yang paling akhir itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak tahu, bukan, tapi ini saya menerangkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bertanya kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah dari kelompok tadi itu, ya, kalau persis lafaz hadisnya saya tidak menyampaikan, tapi biasanya kita orang Indonesia ini lebih senang diceritani ya. Kalau cerita lebih masuk daripada dalil, betul ya. Jadi saya kemas dalam satu cerita saja, biar ibu-ibu suka mendengarkan, betul Bu ya? Nggih Bu? Allah bertanya kepada para malaikat yang paling atas. Ini malaikatnya laporan, ya Allah, kami sudah menemukan sekelompok orang yang sedang berkumpul bermajlis di masjid apa yang namanya ini? Raudhatul Muttaqin. Jadi malam ini ada majlis di Raudhatul Muttaqin, kumpul-kumpul orang banyak. Ringkas cerita bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah bertanya, apa tujuan mereka ini? Tujuan kita ini, kalau bahasa Jakartanya itu ngapain mereka datang ke situ gitu ya, ngapain gitu ya.
Gak bahaya tah gitu. Malaikat yang paling atas bertanya kepada yang ada di bawahnya, namanya juga estafet ini. Coba ditanya, tanya. Kemudian pada bawahnya lagi, sampai pada malaikat yang paling dekat dengan kita ya. Oh, ternyata orang-orang itu datang untuk berzikir kepada Allah. Tadi baca sholawat, ya. Tadi baca sholawat. Oh, ternyata mereka datang untuk hadir majelis taklim. Ya kita ini sekarang. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Dia ngomong gini. Laporan kepada Allah SWT. Kemudian Allah bertanya, tujuan mereka itu apa? Tujuannya apa hadir? Kalau tadi kan mengapa zikir, tujuannya apa? Setelah malaikat memperhatikan kita ini, saya tanya ini, kita datang sini ingin mendapatkan pahala atau tambah dosa? Dapat pahala. Maka malaikat ini tanya estafet sampai pada Allah SWT. Kata malaikat yang paling dekat dengan Allah, ternyata orang-orang yang hadir sekian banyak ini ingin mendapatkan pahala. Akhirnya Allah menurunkan pahala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah menurunkan pahala untuk kita. Dalam bahasa lain, tujuan mereka itu ngapain? Kata bahasa Jakarta. Ya Allah, mereka itu hakikatnya ingin masuk ridhomu atau surgamu ya Allah. Betul enggak kita hadir gini ingin masuk surga? Betul enggak? Itu karena kita ada di majelis Allah menerima. Saksikanlah mereka ini min ahlil jannah. Allahumma amin. Tanya lagi Allah, terus selain itu apa ingin mereka ini? Ya Allah, inginan mereka itu aslinya gitu takut sama murkamu, yaitu nerakamu ya Allah. Betul enggak kita ini takut sama murkanya Allah? Betul ya? Ya sudah, aku tutup saja nerakaku. Sebenarnya tanya lagi Allah, coba malaikat ditanya ini orang-orang itu yang hadir ini, kok aneh-aneh orang-orang ini kepingin tahu surgaku ini loh. Emangnya sudah pernah lihat surgaku apa enggak? Sudah pernah lihat surganya Allah? Gimana kata Allah? Andai kata aku bukakan pintu surga biar mereka bisa melihat semuanya itu, kira-kira gimana gitu? Mau pulang enggak kita dari sini? Hah? Nggak mau pulang dari sini. Yang dibuka surganya Allah. Ya, pintu surga itu maftuh, terbuka untuk orang yang ahli majelis dzikir, majelis taklim. Pintu surga terbuka. Hanya saja sekarang pintu hati kita yang masih tertutup, itu masalahnya. Andai kata pintu surga dibuka, pintu hati kita dibuka oleh Allah, kita bisa melihat keindahan surga. Kalau gitu ibu-ibu, kalau sudah diperlihatkan surga, kira-kira pingin setiap hari majelis hadir
hadir majelis taklim apa pingin di rumah aja nonton TV? Majelis taklim. Kalau ada peraturan di pintu surga, Bu, kalau ada peraturan di pintu surga, misalnya peraturan ini, yang rame dilarang masuk surga, ibu-ibu mau rame apa tidak? Sudah, jangan rame kalau gitu, biar masuk surga ya. Kemudian Allah bertanya lagi, terus apakah mereka itu sudah pernah lihat nerakaku? Kok takut amat sama nerakaku? Belum ya Allah, belum pernah melihat nerakamu ya Allah. Kata Allah, kalau misalnya aku buka sedikit aja pintu neraka, biar orang-orang itu tahu keadaan neraka itu gimana. Neraka itu bapak-bapak dan ibu-ibu digambarkan dalam hadis yang lain adalah, pertama begini, saya menggambarkan dulu sumur zaman dahulu kala, kan ada bibir sumur ya, lingiran, napa jenenge, joben tembok sumur pinggirannya. Ini sumur zaman dulu kala, enak dicontoh nih. Dalam satu hadis terangkan, andai kata sumur dalam itu adalah neraka dan di atas tanah itu masih ada lingiran tanah, tembok, maaf, lingiran sumur, tembok sumur, napa dewa jenenge? Jubennya sumur. Kok ada orang jatuh atau ditaruh oleh malaikat di jobennya sumur, kakinya apa ini, telapak kaki, nah menclok di jobennya sumur ya, ngadeg ke jobennya sumur. Dalam hadis terangkan itu otaknya umep, baru di atasnya sumur loh ini. Kira-kira di dalamnya gimana ini kita? Bu, pingin boten delok neraka jerone Bu? Pingin apa ndak? Itu ternyata orang yang hadir majelis taklim, kata Allah SWT, kalau mereka takut ya sudah, aku tutup saja itu pintu neraka. Alhamdulillah. Habis itu Allah bertanya, sudah itu aja dah keinginan mereka? Enggak ya Gusti, kata malaikat paling atas itu. Orang-orang itu pingin ampunanmu. Ini yang paling utama, pingin ampunanmu. Kita kepingin diampuni Allah atau enggak? Allah berfirman, faqulu lahum fa innahum maghfurun. Katakan, sampaikan kepada mereka, orang-orang yang hadir di majelis taklim, asalkan niatnya benar, fa innahum maghfurun, sesungguhnya mereka itu telah diampuni semua oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hadir majelis taklim, bu, lek hadir majelis taklim pun kata sing cerewet, istighfar mawon sing kata, nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Ping 3. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bu, hebatnya istighfar, Bu. Ibu, bapak-bapak kalau rajin istighfar itu semua hajatnya dipenuhi Allah. Dalam riwayat Imam Al-Jauzi radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan atau menukil biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal ya? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu yang meletakkan dasar mazhab Hambali. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu rumahnya ada di Baghdad. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal tatkala sudah usia menjelang tua, tiba-tiba beliau punya keinginan pergi ke Syam, Syria. Mungkin kalau Indonesia itu dengan Malaysia itu jauh, cuman bisa lewat darat. Zaman itu pepergian jauh. Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal ingin kerentek dan keinginan yang kuat untuk pergi ke negeri Syam. Perjalanan jauh, sangat jauh. Tapi unik, aneh, Imam Ahmad itu tidak punya tujuan. Tidak punya tujuan. Kalau kita pergi ke misalnya ke Medina kan tujuan ada ya, ingin ziarah ke makam Rasul kan gitu ya. Mau ke Mekah ingin tawaf di Ka'bah kan ada tujuan. Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal yang penting berangkat, tidak tahu tujuannya apa. Padahal seorang imam yang luar biasa. Ringkas cerita, sampailah Imam Ahmad bin Hanbal di negeri Syam. Waktu itu zuhur. Waktu zuhur belum mencari tempat sholat. Akhirnya ketemu masjid yang cukupan bagus. Beliau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, beliau kemudian duduk di situ menunggu asar. Setelah menunggu asar, lantas beliau sholat asar. Kemudian dari asar menunggu maghrib di masjid itu juga. Setelah maghrib menunggu isya. Setelah isya masjidnya mau ditutup. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal minta izin, wahai Bapak takmir, saya ini musafir jauh dari Baghdad, sampai di sini saya masih capek, kalau boleh saya ingin tidur di masjid. Apa jawaban Pak takmir? Mohon maaf Bapak tua, peraturan mengatakan tidak boleh tidur di dalam masjid. Sama dengan kita ya. Akhirnya Imam Ahmad mencari tempat di pelataran atau balakon masjid. Begitu beliau mau tidur, takmir yang tadi ngusir itu datang lagi. Hei Bapak tua, kamu jangan tidur di sini, tidak boleh. Ini masjid bukan tempat tidur. Wah tegas ini, takmirnya tegas ya. Subhanallah, di saat Imam Ahmad ditolak seperti itu, kemudian Pak takmir masjid ini mendorong-dorong. Imam Ahmad didorong-dorong ini, gak tahu siapa ini. Orang tua ini siapa gak tahu, didorong-dorong. Tiba-tiba
di seberang sana itu ada penjual roti. Melihat ada penjual roti, lihat, kasihan ini. Siapa itu? Orang tua kok didorong-dorong. Ternyata diusir dari masjid. Sedih Imam Ahmad. Imam ini alim, ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, diusir dari dalam masjid. Di balakon masjid diusir pula. Akhirnya tukang roti itu melihat, kata orang sekarang disamperin gitu ya, didatangi Imam Ahmad bin Hambal. Wahai bapak tua, ada apa? Maka ceritalah Imam Ahmad, saya ini tidak tahu, tiba-tiba hati saya ingin pergi ke Syam, padahal saya ini punya rumah di mana? Di Baghdad. Ibarat orang Indonesia pengen ke Malaysia, ditanya ada apa ke Malaysia, nggak tahu juga. Ada apa nggak tahu juga. Pokoknya pingin aja nih. Waduh, sudah gini aja, bapak tua, engkau tidur di toko atau perusahaanku nih, kecil lah namanya roti ya, di tokoku aja. Sudah dibawa ke tokonya ini. Besok kau pagi boleh kau pergi, tapi sekarang kau tidur di tempatku. Nah, ini ada toko roti dan di sebelah situ ada ruang kecil. Nah, Pak tua boleh tidur di situ. Itu ada kamar mandinya juga. Rumah saya sebelah sana. Begitu. Subhanallah, begitu masuk ternyata tukang roti ini membuat rotinya di malam hari, Pak, untuk jualan pagi hari. Membuat adonan, membuat. Imam Ahmad ini nggak langsung tidur, perhatian kepada penjual roti. Ternyata penjual roti ini baca istighfar terus, Pak. Astagfirullahaladzim, 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 sambil ngadoni roti, sambil lisannya baca istighfar. Dia seorang imam, ulama, tentu tertarik. Didatangilah Pak Roti tadi itu, bapak yang penjual roti. Pak, bapak ini kan jual roti, kenapa kok lisannya selalu apa nih, komat kamit kata orang Malang gitu ya, kok lisannya bergerak terus, baca apa bapak? Dijawab, wahai Pak tua, aku ini sudah lama mengerjakan apapun yang aku lakukan di mana saja, maka lisanku baca istighfar, sehingga aku nggak terasa sudah berapa banyak istighfar yang aku baca. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai bapak penjual roti, apakah ada hasil engkau baca istighfar ini yang nyata, ada enggak ya? Dijawab, alhamdulillah bapak tua, segala pekerjaanku ini lancar, segala keinginanku tercapai, sudah terpenuhi semua, Allah memenuhinya semuanya. Rasanya nggak ada yang tidak terpenuhi dari keinginanku, semuanya terpenuhi. Terus Imam Ahmad mengatakan, wahai bapak penjual roti, coba diingat-ingat, mungkin ada satu dua yang belum tercapai, belum dipenuhi oleh Allah. Apa kira-kira? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata bapak tua ini, pak penjual roti ini mengatakan, oh ya, ada satu. Saya ini mendengar ada seorang alim, ada orang alim luar biasa, terkenal. Kalau sekarang kan namanya viral, padahal zaman itu nggak ada yang namanya WhatsApp, medsos, nggak ada. Tapi memang Imam Ahmad bin Hambal, ya viral itu memang minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang pingin viral, nggak viral-viral ya. Yang nggak pingin viral tiba-tiba viral, betul ya? Ya Allah yang ngatur semuanya. Terus apa? Begini, saya ini pernah berdoa kepada Allah, belum dipenuhi. Ya Allah, aku ingin jumpa kepada
orang alim yang sangat luar biasa, yang viral, namanya Imam Ahmad bin Hambal katanya. Siapa namanya? Imam Ahmad bin Hambal. Itu menetes air mata Imam Ahmad bin Hambal. Katanya, wahai bapak penjual roti, sekarang aku tahu kenapa kok aku tiba-tiba ingin ke Syam ini. Kenapa? Berkat istighfarmu. Karena istighfarmu itulah Allah menggerakkan aku jauh-jauh dari Baghdad ke negeri Syam. Dan tahu nggak kamu, hei bapak penjual roti, aku berterima kasih kepada takmir masjid. Ternyata memang bukan di situ aku diutus oleh Allah, ini enggak. Aku mau tidur di masjid diusir, bahkan aku cari tempat di pelataran pun diusir, didorong-dorong sampai engkau tampung. Ternyata ya engkau ini yang memanggil aku karena engkau baca istighfar dan engkau pernah menginginkan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Akulah Ahmad bin Hambal radhiyallahu ta'ala an. Itu pengaruh dari istighfar. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, ini surat An-Nuh ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, istaghfiru, mohonlah ampun, rabbakum, kepada Tuhanmu, alias baca istighfarlah, mohon ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah SWT itu ghaffara, maha pengampun. Kalau kita baca istighfar, apa hasilnya? Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan air rahmat, hujan rahmat ya. Ini kalau kita rajin baca istighfar, nggak ada kekeringan, nggak ada. Wa yumditkum bi amwal, dan kalau engkau rajin baca istighfar, Allah akan mempermudah, memperbanyak bi amwal, harta milikmu. Kalau kita ingin kaya, banyak istighfar. Suatu saat saya pergi ke rumahnya almarhum Kiai Hamid Baidowi Lasem. Kemudian saya diajak bicara, kata beliau begini, ya sewaktu agak lama ini, beliau panggil saya Gus itu, Gus, sama kok lesu lo Gus? Iya Kiai. Apa Gus? Kata duwe ya gitu. Ya saya Kiai sepuh, suka guru. Iya Kiai, belum punya uang banyak saya Kiai. Sama gelem tak ajari. Golek duit Gus, nggih pohon Yai. Ya apa? Ya napa Yai? Ya nggih proposal nang Gusti Allah. Bikin proposal ke Gusti Allah. Kita ini baca bikin proposal kan ke orang. Ini Kiai Hamid Baidowi bikin proposal ke Gusti Allah. Ya napa Yai? Ngene Gus, aku iki lek sumpah gak duwe duit, aku tambah gak metu. Nggih dukure sajadah wis istighfar to. Lek gak duwe duit tambah gak metu. Lek wong-wong lak gak duwe duit lak metu nyambut gawe. Aku nyambut gawe nang pangeran ae nang Gusti Allah, istighfar. Biasanya ngono ono sing ngirimi duit gitu katanya. Ada yang ngirimi duit. Itu saya singgah ke rumahnya Kiai Hamid Baidowi langsung. Lanjutannya, wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah itu akan memberi kalian anak-anak dan cucu keturunan kalau kalian rajin beristighfar. Artinya orang rajin istighfar itu mulai dari awal insya Allah dia tidak mandul, insya Allah begitulah kurang lebih, karena akan dijamin punya keturunan ya kalau banyak istighfar. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, maka Allah juga akan membuatkan bagi kalian jannatin, taman-taman yang indah. Maksudnya kita akan diberi kebun yang banyak, tanah yang luas. Wa ja'alakum anhara,
dan juga Allah akan menjadikan bagimu itu anharo, air-air yang mengalir. Loh, zaman sekarang ini kalau orang punya tanah ini, luas, kemudian ada sungai mengalir, itu bisnis yang menjanjikan. Kafe-kafe sekarang ini, kafe alam itu dibangun di atas apa? Taman, ya dah. Di situ ada sungai, pada sungainya kecil tapi disetting sedemikian rupa jadilah taman kafe yang luar biasa. Betul ya? Kalau bisa nyeting, bisa mengelola, luar biasa lah. Itu kalau kita pandai, kalau kita rajin beristighfar. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau seorang tabi'in, suatu saat didatangi tiga orang tamu. Yang satu adalah tamu ini dulunya kaya raya, tiba-tiba pilot jatuh, bangkrut. Yang satu kepala desa yang di desanya itu paceklik, kekeringan, sudah tidak ada air sama sekali. Tamu yang ketiga, ada orang menikah sudah 15 tahun belum diberi anak. Ceritanya begitu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memanggil, sini Pak, panggil satu. Ternyata kepala desa ya. Kepala desa. Ada apa sama datang ke sini, perlu apa? Begini Imam, di tempat saya ini paceklik. Ya, kami minta gimana solusinya, hai Imam? Kata Imam Hasan Basri, jawabnya ringan. Gini aja, kamu dan rakyatmu itu kamu ajak istighfar yang banyak. Nggih, siap Imam, insyaallah. Itu. Wah, ini punya apa namanya ijazah dari Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dipanggil sini, Bapak, sini Pak. Kenapa Pak? Saya ini gini Imam, saya mau konsultasi. Saya dulu itu pedagang, berniaga dan berhasil ya. Berhasil. Kehidupan saya luar biasa, pokoknya apa ya, sukses. Tiba-tiba saya mendapatkan satu situasi yang menyebabkan saya ini bangkrut. Saya mohon doa solusi dari Imam agar saya bisa bangkit lagi. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu sekeluarga banyak baca istighfar. Nah ini pedagang ini lihat sama apa kepala desa ini, kok podo jurusnya ya. Akhirnya panggil satu, sini Bapak, sini, kamu ada apa Pak? Anu Imam, saya ini menikah sudah 15 tahun belum diberi anak. Terus solusinya gimana? Ya kamu sama istrimu banyak istighfar yang banyak. Ini tiga orang ini saling melihat, ini kok kayak apa namanya, kayak dokter di desa itu loh, bidan di desa ya, bukan bidan ya, apa namanya, oh mantri di desa ini. Sakit perut dikasih siba, sakit pusing kasih siba Pak ya, kacau apa kasih siba, bel si jedok siba dong kowe. Lah gitu zaman dulu lagi. Bertanya, akhirnya gak percaya. Tak percaya ini gak orang ini. Imam, mohon maaf Imam, ini kritis ini. Masa kami ini penyakitnya beda-beda, problemnya beda-beda, kok obatnya siji loh, pil si batoy mulai biar mantrinya. Saya kan punya masalah beda dengan dia, kok satu dong. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya kamu masalahnya jarang baca Quran, betul enggak? Iya Imam, jarang. Nah itu tadi ayatnya apa? Fakultus taghfiru innahu kana, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun pada Tuhanmu, innahu kana
Ghafar, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Loh, kalau sudah ada ampunan dari Tuhan, dari Allah, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan hujan dari langit dengan hujan yang apa? Rahmat. Ini jawaban untuk Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Ini jawabannya, bukan saya yang jawab. Kata Imam Hasan Al-Basri, Quran yang jawab, makanya ngaji. Di sana ini tambahan. Terus wa yumditkum bi amwal, ini jawaban untuk bapak yang tadi itu pilot bangkrut. Makanya nyambut gawe ibadah tetep istighfar sing akeh. Ayo sekarang mulai istighfar, kamu sekeluarga istighfar. Kalau kamu banyak istighfar, wa yumditkum bi amwal, Allah akan mengirimkan harta. Insyaallah engkau akan bangkit kembali. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan anak. Nah, kamu ini yang sudah menikah 15 tahun belum punya anak, baca istighfar yang banyak, maka insyaallah engkau akan diberi anak. Begitu katanya. Ini jawabannya dari Imam Hasan Al-Basri dari surat Nuh. Ya, surat Nuh ayatnya apa tadi? Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina. Ya, wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhar. Ini tambahan. Insyaallah kalau kita rajin baca istighfar, maka Allah akan memberikan banyak hal, seperti tukang roti tadi itu bahkan minta sesuatu yang sepertinya khoyal, sepertinya tidak masuk akal. Beliau dari Syam atau Syria, gambarnya kita ya, beliau di Indonesia minta jumpa sama seorang alim yang ada di Malaysia atau sebaliknya, itu kan punya naik kendaraan, naik ini dan segala macam, ternyata dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Atas jam pinten nih? Sedereng atur. Sampun isya. Sampun. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lanjut napa mboten, Bu? Boleh diceritani ya lu terus. Coba ngaji kitab. Mulai. Para imam, ulama-ulama zaman dahulu ini, ceritanya ulama-ulama salaf, mereka itu seringkali ingin ziarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak riwayat-riwayat ulama-ulama salaf itu ziarah pada Nabi Muhammad. Tujuannya satu, tujuannya mereka ziarah itu karena mohon ampunan kepada Allah dengan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara para ulama-ulama itu datang masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Madinah dari pintu kota Madinah ini. Kalau saya gambarkan ya, kita kan orang Malang ya, kita orang Malang. Pintu gerbangnya itu lawang,
Ka'bahnya di Masjid Jame Malang misalnya. Loh, orang-orang ini biasanya ini kalau sudah masuk kota Madinah ini, mulai dari pintu ya di Lawang sana ya, itu dua yang dibaca, sholawat dan istighfar. Sholawat dan istighfar. Kenapa? Mereka bersolawat karena rindu pada Nabi, sedangkan mereka beristighfar itu karena takut setiap harinya melakukan kesalahan kepada Allah. Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Begitu. Tatkala mereka datang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di makam Nabi itu, yang dibaca adalah walau annahum, ayat maksudnya, walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfirullah, walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Andai kata walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata mereka orang-orang itu tahu kalau dirinya ini zalim kepada diri sendiri, kakean maksiat, kakean dosa. Saya tanya ini, wong Indonesia kira-kira akeh ganjarane apa akeh dosane kira-kira? Napa buktine Pak? Kula kali panjenengan kakean dosa ya Pak. Tahu buktine sampeyan? Bukti nyata. Semerap. Besok-besok sama nek mati diangkut ambek pendosa Pak, duduk pengganjaran Pak. Nggih. Terus diangkut dengan kenapa kok diangkut dengan pendosa? Karena banyak dosa. Karena Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku. Kita ini dalam sehari semalam akeh kerjone, akeh nganggure, apa akeh ibadahi gitu. Banyak mana ibadah kita dengan pengangguran kita? Lupa satu detik itu dosa kepada Allah. Apalagi berdetik-detik. Wah, kita bukan detik, hitungannya jam dan hari. Kadang-kadang seminggu lali sholat bareng kadang-kadang. Betul? Itulah Indonesia. Pakai, makanya kalau mati dibawa kerandanya namanya pendosa. Walau annahum idzalamu anfusahum, andai kata mereka itu zalim kepada diri sendiri, yaitu berdosa kepada Allah SWT, bermaksiat kepada Allah SWT, lupa kepada Allah SWT, lalai kepada kewajiban beribadah. Kita ini ahli ibadah, kadang-kadang mohon maaf, saya ini misalnya, saya ini tidak pernah telat sholat, bahkan saya ke masjid tiap saat. Pertanyaannya, apa pasti sholat kita diterima oleh Allah SWT? Belum tentu. Opos bener sholat kita. Apa rokok kita sudah bener? Apa kita sudah tahu barang najis tidak najis? Apakah dan lain sebagainya. Paling utama, apakah kita sholat ikhlas? Ini paling luar biasa. Apakah kita khusyuk? Ini pertanyaan bagi kita semua. Betul? Kau kadang-kadang kita ini berpikir, karena itu katakan walau annahum idzalamu anfusahum, kalau mereka itu zalim kepada diri sendiri, yaitu banyak maksiat, jauhkah lantas datang kepadamu hai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, lantas mereka beristighfar kepada Allah, datang beristighfar, bukan mohon ampun kepada Nabi Muhammad, tapi datang kepada Nabi Muhammad, ke makam Nabi Muhammad, rame-rame ziarah Nabi Muhammad, kemudian mereka beristighfar. Di mana istighfar? Di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian Nabi Muhammad yang ada di dalam makam itu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang datang.
Jadi para ulama itu ngerti ayat ini diamalkan, rame-rame datang ke Madinah dengan berbagai macam, bukan rame itu rombongan, banyak ulama-ulama yang merasa, aduh aku ini ngerti ilmu, aku belajar ilmu, tapi berapa persen yang aku amalkan sudah merasa berdosa. Begitu orang zaman dahulu kan. Oh kita ini ngerti ilmu gak diamalkan, betul kadang-kadang. Wah aku ngerti harus sholat itu khusyuk, ya gak khusyuk, mata kita ini kemana-mana kalau sholat, betul. Kita ini mestinya namanya sholat itu kan ingat pada Allah, ya? Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya tanya, coba ngacung, siapa yang sholat sejak takbiratul ihram sama sampai salam ndak inget donyo, inget Gusti Allah tok? Sopo kira-kira? Coba ngacung. Gak eling sandal anyar dek kayak gegendi sing ibu-ibu masak gosong apa gak gosong, betul-betul inget Allah SWT wonten Pak? Allahu Akbar, ya Allah aku mantas tuku sandal mang lali tadi kayak hilang gak? Itu kita, betul? Sholat Allahu Akbar, ruku, ya Allah kok krocok-krocok udan iki cari ibu-ibu lah aku mang jemur imam ya apa teles gak? Nggih mboten? Itu kita, kualitas sholat kita seperti itu. Makanya kita ini perlu, bu, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo jadi wong soge, ayo niru Pak Haji radio gini, tapi soge berangkat ke Madinah. Allahumma kemuka bapak-bapak diajak, Pak ibu-ibu diajak Pak radio berangkat ke Madinah. Pemane sing ngomong tambah seneng diajak. Guna apa Pak? Kita istighfar kepada Allah di mana? Di depan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya, la wajatullah tawwabar rahimah. Pasti lanya itu lam taukid, pasti mereka akan mendapati Allah dalam keadaan maha pengampun. Itu kalau ada orang mau datang ke makam Nabi untuk baca istighfar, luar biasa istighfarnya. Bukan istighfar sembarangan, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kata Imam Ghazali, istighfaruka yahtaju ilal istighfar, katanya. Loh, istighfarmu mocoy kadang-kadang butuh diistighfari. Soalnya apa Pak? Moco istighfar gak niat, gak teko hati Pak. Kadang-kadang perlu diistighfar. Contoh, mohon maaf ini misalnya itu, misalnya ono wong katanya mabuk, misalnya ini apa namanya? Nopo Pak? Vodka, oke vodka, bir. Bocong, bismillahirrahmanirrahim, minum, lalu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iku lah nanya istighfar aja dengi, betul? Ini termasuk istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Kamu baca istighfar itu perlu diistighfari karena kamu tidak niat. Bukan baca istighfar mohon ampun pada Allah, tidak. Dulu zaman sekarang banyak Pak, istighfar itu dilakokno. Bagus sifat dilakukan, tapi kadang-kadang lagunya kayak golek duit Pak. Bukan baca istighfar untuk mengajari orang, enggak, atau bukan istighfar untuk dirinya, enggak, tapi lagunya dicetak, diperbanyak, ya, dijual, namanya nopo jenenge? Nopo jenenge Pak? Ke bisnis ya, jenenge bisnis istighfar. Niku jenenge istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Sesungguhnya kamu baca istighfar itu perlu diistighfari.
Nah, kalau kita baca istighfar dengan sungguh-sungguh seperti para ulama salaf terdahulu, mereka jauh-jauh datang kepada Rasulullah hanya ingin mohon ampun kepada Allah agar disaksikan oleh Rasulullah, jauh-jauh dari negeri tempat mana-mana saja datang ke Madinah khusus untuk baca istighfar. Itu hebatnya istighfar yang betul-betul super jempol, Pak. Kualitas yang super begitu. Makanya kita juga bisa, kita istighfar dari sini bisa bagus, tapi hati kita juga harus hadir. Hatinya harus hadir. Aku iki akeh maksiate, aku ketemu cok istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu pertama. Kedua, memang aku ada di mana? Malang. Aku akan menghadap kiblat, hadap kiblat. Hadap kiblat. Aku yakin karena Nabi Muhammad itu makamnya sekarang ada di Saudi, namanya Jihatu, ya Saudi Arabia, Madinah. Masuk gak persis, tapi aku yakin hatiku sekarang aku peruntukkan untuk Nabi. Aku bayangkan sekarang aku berdiri, misalnya berdiri, saya yakin di depan saya ini persis adalah makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah sampai, walaupun kita ada di sini. Cuman kadang kita nggak gitu kan. Baca istighfar, astagfirullah. Wah, yo enak jadi lagu nih, suaranya enak, suaranya didahulukan. Ini kita ya. Karena itu perlu sekali kita ini belajar kualitas tentang ibadah kita sendiri. Gimana pembuatan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi di sini banyak kiai-kiai sepuh. Saya tadi tidak ngerti kalau banyak kiai-kiai sepuh. Mestinya beliau-beliau yang nasihati saya ya. Tapi namanya sam'an wa ta'atan. Sesuai dengan keinginan Bapak Haji Radio agar saya menyampaikan sedikit cerita-cerita, bukan nasihat, tapi dari cerita-cerita. Mudah-mudahan cerita-cerita ini ada manfaatnya. Allahumma amin. Di kemauan nggih? Sampun nggih? Nek tasih pingin diceritani bersambung nggih. Insyaallah kapan-kapan kula tak dolen mriki ya. Tapi dulune awan panjenengan mboten wonten biasanya ya. Nggih niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.